Kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapat pahala berlipat. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali berkata, disunnahkan pada hari Jumat atau pada malamnya, untuk melakukan sholat 4 rakaat dengan membaca surat-surat berikut, Al-Kahfi, Taha, dan Yasin. Jika tidak mampu maka bisa hanya dengan membaca surat Yasin dan Ad-Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajadah dan surat Al-Mulk. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan yakni Al-Mulk yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surah Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Mufsair Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syubah, dari Qatadah, dari Abbas Al-Jushami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, yang bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku, surat Al-Mulk. Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syubah dengan sanad yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini, sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabaraka atau Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabaraka menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitab MU, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitab MU. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya, lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas Ibnu Malik melanjutkan, bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil, atau orang dewasa, atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang, ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga hatam. Maka ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat, yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Imam Turmuzi meriwayatkan pula melalui jalur Lais ibnu Abu Salim, dari Abu Zubair, dari Jabir,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakal Lazi Biyadihil Mulku. Lais telah meriwayatkan dari Tawus, bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan.